Swastiastu. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang kisah nyata seorang pendeta tidak percaya dengan kitab suci. Pada suatu hari, seorang pendeta yang hidupnya sederhana dan senantiasa memuja Tuhan Yang Maha Esa, sehabis melaksanakan pemujaan nityakala, yaitu sembahyang sehari-hari, sebagaimana biasa selalu membaca kitab suci Bhagavad Gita. Pada saat membaca sloka di atas Bhagavad Gita bab 9 sloka 22, sang istri datang mendekat dan membisikkan kata-kata, "Oh Kanda Pendeta, persediaan uang habis, beras dan lauk pauk sudah habis. Kami belum memasak. Apa yang kami bisa perbuat untuk makannya anak-anak dan kita?" Sang pendeta tidak menjawab, hanya mengangguk, dan sang istri pun meninggalkan suaminya di tempat pemujaan. Pada diri sang pendeta muncul keraguan-raguan, bahkan rasa dongkol. Pikirannya menjadi kalut. Aku sudah melaksanakan kewajiban hidup dengan baik. Aku senantiasa berbakti kepadanya. Tetapi ternyata hidup ini benar-benar keras. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba muncul pikiran tidak percaya kepada kitab suci Weda, bahkan tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hatinya yang geram, sang pendeta mengambil pulpen dan langsung mencoret dengan silang lembaran kitab suci Weda yang sedang dibacanya. Setelah lembaran itu dirobek, sang pendeta meninggalkan tempat pemujaannya. Selanjutnya pergi meninggalkan rumah. Istrinya tetap di rumah. Ia seorang yang sabar dan senantiasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak beberapa lama, tiba-tiba muncul dua orang pemuda. Yang satu warna kulitnya agak putih, membawa sepikul beras. Yang lain agak kehitaman, membawa sekeranjang lauk pauk dan buah-buahan, dan mengetuk pintu rumah keluarga Brahmana ini. "Ibu, ini saya disuruh membawa beras oleh Bapak untuk Ibu dimasak." Demikian kata yang berkulit putih. "Dan ini pula lauk dan buah-buahan untuk disajikan makan nanti," kata yang berkulit agak hitam. "Di mana Anda mendapatkan ini semua?" kata istri pendeta itu. "Iya Bu, saya berjumpa dengan Bapak di sebelah sana," sambil menunjuk ke arah utara. Kemudian kedua pemuda itu menyerahkan apa yang mereka bawa. "Terima kasih Nak. Ibu kebetulan belum memasak," jawab istri sang pendeta. Kemudian kedua pemuda itu pun berpamitan, dan ketika mereka membalikkan punggung,
Pemuda yang kulitnya agak hitaman memperlihatkan pemandangan yang mengharukan. Pada punggungnya terlihat luka parah yang menyilang, darah segar masih mengucur. Istri sang pendeta menjerit memanggil pemuda itu. "Ananda, kenapa punggung Anda luka begini? Siapa yang melukainya?" Pemuda itu pun menjawab, "Baru saja suami ibu marah kepada saya. Saking dongkolnya ia melampiaskan marahnya kepada saya dan menorehkan pisau di punggung saya." Waduh, kejam benar suami saya. Selama hidup saya mendampingi sebagai istrinya, tidak pernah suami saya sekejam itu. Jangankan kepada orang lain, kepada saya atau kepada anaknya pun tidak pernah berbuat sekejam itu. Tidak, Bu. Baru saja suami ibu yang melukai saya. Saya akan permisi dan segera bertobat, jawab pemuda itu. "Ananda, biarlah saya akan memberitahu suami saya kalau ia berbuat sekejam itu." Dan pemuda itu pun pergi. Istri pendeta itu merapikan beras dan lauk pauk yang baru diterimanya. Tidak beberapa lama, sang pendeta muncul. Langsung saja istrinya memprotes dan memberitahu apa yang baru ia saksikan. Suaminya menjawab, Tidak pernah aku berbuat sekejam itu. Siapa yang membawa beras kemari? Aku masih mencoba mendatangi seorang teman untuk meminjam uang, kata sang pendeta. Loh, katanya Bapak yang menyuruh kedua pemuda itu membawa beras dan lauk pauk kemari. Tidak, saya belum dapat berusaha dari tadi. Uang pun belum dapat saya pinjam. Siapa yang mengirimkan beras kemari? Ketika sang pendeta melihat di tempat pemujaan, dilihatnya kembali kitab suci Bhagavad Gita tergeletak di atas meja dengan robeknya yang menyilang. Kemudian ia sadar telah melakukan dosa, merobek dan tidak yakin kepada kitab suci Bhagavad Gita. Ya Tuhan, ampunilah hamba telah melakukan dosa. Kemudian diajak istrinya dan anak-anaknya yang telah pulang dari sekolah untuk bersembahyang bersama. Kemudian sang pendeta dan istrinya dan anak-anaknya melakukan persembahyangan dan meminta ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan, ampunilah dosa anggota badan hamba. Ampunilah dosa kata-kata hamba. Ampunilah dosa-dosa pikiran hamba. Dan ampunilah hamba dari kelahiran hamba. Demikian antara lain doa sang pendeta. Mereka yakin bahwa Tuhanlah yang membawakan apa yang mereka perlukan dalam wujud sebagai pemuda tadi. Dan tentang kebenaran ini, setelah menanyakan keliling
kepada tetangganya. Ternyata tidak ada seorang pun yang mengirimkan beras dan lauk pauk kepada keluarga Brahmana itu. Bertambah yakinlah mereka bahwa Tuhan Yang Maha Esa membawakan apa yang mereka perlukan dan melindungi apa yang mereka miliki. Demikianlah salah satu kisah nyata yang benar-benar terjadi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.